Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan secara singkat web yang telah saya buat untuk mata kuliah web programming. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irham Nur Rahman, NPM 0651170020 dari kelas web programming gabung Selasa jam 10 sampai jam 11.40. Jadi ini adalah tugas untuk ujian akhir semester ya, web programming, mata kuliah web programming oleh Bu Halimah. Jadi saya membuat web toko buku online, multi bookstore. Ini langsung saja ke ini adalah lokasinya, toko buku online-nya. Ini ada database-nya di PHP MyAdmin. Jadi saya menggunakan ini toko buku SQL itu sebagai database-nya. Kemudian juga selain ini localhost ini toko buku online ini ada juga localhost. Saya menggunakan adminnya, halaman admin page. Jadi ada admin, ada user. Jadi di syaratnya itu kan dalam web itu harus ada login, terus CRUD-nya ya. CRUD-nya ada di sini. Kemudian ada logoutnya nanti ada kok di pas keluar juga ada. Langsung saja ke ininya ya. Jadi web ini saya buat sebenarnya untuk mengembangkan yang sudah ada. Jadi saya mengambilnya juga dari tugas akhir praktikum. Itu saya membuat bersama tim juga, ada Yunita, ada Grace, Lia, Fadrianto juga membuat sebuah web perpustakaan. Jadi ini webnya. Nah ini yang kita buat. Nah kalau dulu itu perpustakaan, sekarang saya membuatnya agak berbeda, jadinya toko buku online. Jika terdapat kesamaan mohon dimaafkan karena saya mengembangkan yang sudah ada. Juga dibuat saya juga menggabungkannya dengan tugas praktikum. Jadi ini ada sama ya kayak multi bookstore juga saya menggunakannya. Di sini dikembangkan juga, diharapkan mobile sama webnya juga bisa diimplementasikan secara langsung gitu. Webnya ada, mobile-nya juga ada. Langsung ke struktur database-nya. Di sini saya menggunakan 7 ya. 7 tabel strukturnya. Ada admin, kurir, pelanggan, pembayaran, pembelian produk. Admin ini untuk mengatur dan menginput data-data ke dalam user ya. Jadi admin ini nanti ngatur. Nah, di sini ada adminnya, dia saya kasih nama saya dan passwordnya NPM saya di sini. Kemudian selain admin juga ada kurir. Ini untuk kurir yang nanti dikirimkan bukunya. Terus ada juga pelanggan. Ini pelanggan yang sudah masuk. Di sini nanti kedetek siapa saja sih yang udah masuk. Ada juga pembayaran. Untuk pembayaran itu untuk bukti semuanya untuk sampai ke data user membeli bukunya. Untuk pembelian nanti ini detailnya. Untuk ini untuk stok buku, dan ini untuk detail bukunya nanti yang kita akan inputkan. Oke, langsung saja ke sini. Nah, nanti jadi di sini di toko buku online ini ada login, daftar, belanja, rekomendasi, keranjang, dan pembayaran. Nah, di sini ada login sama daftar. Ini wajib diisi sama user karena untuk belanja harus wajib login ya. Jadi nggak bisa langsung tuh. Gini juga sama, nggak bisa, harus login. Jadi kita bahas dulu yang usernya. Jadi kita harus daftar dulu, misalkan namanya Siti. Oke, daftar.
sukses, berarti kalau sukses dialihkan ke halaman login ya. Loginnya tadi dimasukin lagi. Nah, login berhasil. Nah, ini langsung ke halaman belanja ya. Nah, belanja ini sebenarnya detail dari bukunya. Jadi ada beli, detail sama keranjang. Ini keranjang ini masuk ke keranjang. Misalkan kalian ngisi beli, nanti akan tersimpan ke keranjang. Keranjangnya ini. Kemudian juga misalkan ditambah lagi beli yang ini. Nah, jadi ada 2 keranjang. Boleh ditambahkan juga satu lagi. Misalkan ini The Hobbit ya. Nah, jadi ada 3 keranjang yang terisi di sini. Jika misalkan mau batal, berarti aksinya dihapus aja salah satunya. Gini. Dihapus. Nah, jadi di sini juga bisa dihapus semua ya. Cuma kita pakainya yang hapus ini aja. Nah, ini untuk keranjang bukunya sudah terisi. Nah, kita bahas dulu yang lain ya sebelum di check out. Jadi di sini ada 6 ya, 6 buku ini ada detailnya. Detail buku di sini bisa dibeli. Nah, di cover lainnya juga bisa dilihat. Kalau misalkan mau usernya mau pilih cover lain, di sini juga bisa langsung dibeli ya. Di sini misalkan 1 gitu, beli, masuk ke keranjang. Oke. Jadi keranjangnya di sini bisa dibeli. Kita tahan dulu. Pembayarannya juga bisa dicek di sini. Tadi nama-namanya. Nah, kita ke admin panel dulu. Nah, tadi di sini ada 6 buku ya. Nah, yang satu ini habis stoknya, jadi nggak bisa diklik gitu. Nah, CRUD-nya di sini kita masuk ke adminnya. Nah, tadi Irham ya namanya. Saya login. Nah, di sini ada buku pembeli dan pelanggan. Jadi buku ini untuk edit data masuk data pembeli, untuk data pelanggan yang ada di sini siapa aja nanti yang udah beli. Nah, ini untuk data usernya yang udah login atau daftar di di webnya. Untuk admin kita contohin yang buku dulu ya. Nah, tadi kan ada 6 buku ya. Nanti kita coba nambah data. Misalkan Harry Potter 1 gitu ya. 100.000. Ini sekitar 100. Fotonya sudah saya siapkan. Ini ya. Stok produknya 2 lah. Deskripsinya tes aja. Cover buku tambahan tadi buat tambahannya di sini saya sudah siapkan. Nah, simpan. Nah, di sini sudah tertambah, kita lihat. Nah, di sini sudah nambah ya bukunya. Nah, ini juga bisa dibeli langsung, namun ada satu hal di sini yang habis di sini. Kita bisa merubahnya di buku Agatha Christie. Ubah. Di sini kan stoknya 0 ya. Nah, kita bisa jadiin 1, diubah aja. Oke. Kita cek. Nah, produk ini sudah bisa dibeli berarti ya. Kemudian kita coba hapus. Nah, kita coba hapus yang tadi yang sudah diinputkan. Kita hapus lagi aja misalkan. Kita hapus, coba kita klik sini. Nah, kayak gitu. Juga di sini juga bisa ditambahkan pencarian ini. Misalkan pengen cari buku Hobbit gitu ya, Hobbit. Nah, langsung ketemu ya Hobbit ya. Misalkan Harry gitu ya, Harry Potter. Nah, Harry Potter ini juga ketemu. Kayak gitu. Jadi ini tambah datanya tadi, terus ubah, ini juga hapus. Nah, tadi yang di keranjang itu kita mau bahas. Kita bisa lanjut belanja ya. Lanjut belanja itu untuk belanja yang lain. Jadi kita pakainya yang bayar. Nah, untuk bayar ini tadi data itu sudah masuk tuh
City yang tadi tinggal dibayar aja, pilih jasa antarnya, alamatnya misalkan Bogor, RT 1 RW 2, bayar. Nah, di sini udah ada detail pembeliannya. Nah, nanti dia masuk ke sini. Nah, City ini udah tertunda. Nah, detailnya ini lagi nunggu. Nah, di sini nah di riwayatnya ini dikasih nota kan dari tadi ya. Nah, nota dikasih pembayarannya. Misalkan City udah membayar nih bank kita, jumlahnya 254.000. Kirimlah buktinya. Misalkan buktinya kita coba yang ini aja ya. Kirim. Oh maaf, namanya kirim. Sudah membuktikan ininya, nota. Nah, di sini kita refresh. Nah, di sini udah bayaran. Berarti kita tinggal kasih statusnya aja. Misalkan resinya gini. Statusnya berarti terkirim. Lunas maksudnya, maaf. Dan terkirim ya, data terupdate. Nah, kita lihat di sini riwayat, nota. Nah, alamat pengirimannya sudah. Kita cek City-nya lunas, barang terkirim gitu ya. Pembayarannya sudah masuk. Kita lihat City. Nah, di sini status pembeliannya lunas gitu. Oke, kayak gini berarti sudah lunas. Untuk pembeli juga nanti sudah masuk ya datanya ke sini pembayaran. Nah, untuk pembeli juga pelanggan juga bisa, yang tadi City ini bisa juga diubah atau dihapus datanya. Misalkan City ini lupa akan passwordnya, jadi kita bisa ubah di sini. Misalkan jadi 1234 juga bisa diubah. Nah, di sininya coba City logout ya. Ini logout. Nah, ketika dia login berarti gagal kan, tadi kan udah diubah ya. Jadi 1 2 3. Nah, tadi udah diubah jadi menyesuaikan ya. Nah, sini juga jadi tadi untuk keamanan kita harus masuk lagi. Login berhasil. Misalkan mau keluar nih admin panelnya, logout aja. Gitu. Itu untuk keterangannya. Nah, ada satu lagi sebenarnya rekomendasi ini masih dalam rancangan. Jadi sama saja seperti kolom belanja sebenarnya, cuma nanti mau di-update lagi menjadi katalog. Namun sekarang masih sama, jika diklik dia bakal ke belanja ini. Jadi tadi itu tentang CRUD dan login logoutnya sudah dicoba semua ya. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itulah tentang web Multibook Store. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.